Perkenalkan, saya Nur Wahid Waluyo dari kelas 4C D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil perancangan saya tentang HMI Local Control Unit Window Position, yang mana HMI ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Kendali Berjaringan. Pada bagian awal ini, kita akan memulai dengan main login. Main login digunakan untuk memasuki sistem atau HMI secara keseluruhan. Pada saat akan memasukinya, kita perlu memasukkan username dan password dari akun administrator. Nah, sebelum itu saya akan mencoba menggunakan akun operator dan guest untuk membuktikan bahwa username dan password selain administrator tidak bisa memasuki HMI ini. Kita coba mulai dengan operator. Tidak bisa. Kita coba dengan guest. Tidak bisa. Kita coba dengan administrator. Bisa dimasuki oleh administrator saja. Nah, pada saat setelah login dari main login, akan masuk ke bagian standby login. Standby login ini digunakan untuk berganti akun antara administrator, operator, dan guest atau tamu. Di bagian ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah bagian username dan password. Ini digunakan untuk memasukkan akun selanjutnya setelah dilakukan logout atau akan dilakukan login kembali. Terus bagian sini adalah indikator akun mana yang sedang login. Lalu di bagian bawahnya adalah pengaturan password, pengaturan user, keluar dari HMI, lalu shutdown untuk mematikan sistem. Kita coba mengganti dengan guest. Nah, sistem mendeteksi bahwa guest sedang menggunakan sistem atau memasuki HMI ini. Lalu kita gunakan operator. Nah, akan terbaca bahwa operator sedang masuk ke HMI ini. Kita kembali lagi gunakan administrator. Nah, maka administrator akan menggantikan yang sebelumnya adalah guest menjadi administrator. Selanjutnya, untuk memulai membuka HMI, kita perlu menekan tombol login. Ketika tombol login ditekan, maka akan tampil bagian dasar dari tampilan HMI Local Control Unit Window Position ini. Dari HMI ini kita bisa lihat dari kiri bawah terdapat mandatory start, lalu terdapat jam penunjuk waktunya, lalu terdapat navigasi, lalu atasnya terdapat standby login, lalu ada tampilan dari value display, lalu ada database untuk menghubungkan dan memutuskannya, lalu ada alarm dari sistem ini. Nah, di bagian tengahnya terdapat blok diagram dan atasnya ada event alarm. Sebelum kita mulai untuk membuka sistem ini, kita memerlukan tombol start, menekan tombol start dari mandatory, karena jika tidak ditekan tidak bisa mengakses bagian lainnya. Kita tekan tombol start, maka akan tampil tampilan di mana kita bisa menekan beberapa bagian-bagian dari HMI ini, seperti block flow diagram, proses flow diagram, dan PNID. Lalu kita juga bisa melihat facepath ini. Nah, ini adalah bagian besar dari fitur administrator. Lalu untuk akun lainnya seperti akun operator dan guest, saya akan menunjukkannya. Yang pertama yaitu operator. Nah, ketika tombol login,
lalu digantikan mandatorinya, kita hanya bisa melihat navigasi saja, tidak bisa melihat faceplate dan bisa melihat trennya. Kita juga bisa menekan database untuk menghubungkan dan memutuskannya. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk bagian guess, guess hanya bisa melihat blok diagram saja dan tidak bisa melihat kondisi lainnya. Seperti itu. Mari kita kembali ke bagian administrator. Nah, seperti sebelumnya kita baru menyalakan mandatory sistemnya. Ketika mandatory ditekan, kita bisa membuka faceplate, di mana faceplate ini akan menampilkan bagaimana kita menggunakan PID untuk mengontrol plan ini. Pada bagian faceplate ini terdapat tampilan trend, yaitu yang menunjukkan bagaimana data dari sebuah plan terukur beserta dengan set point-nya. Di sini saya menentukan set point-nya yaitu 50, 52, dan bisa diatur sesuai kemauan kita. Lalu PV-nya pun berubah sesuai dengan set point-nya. Di bawahnya terdapat manual SP, di mana SP ini akan bisa diatur sesuai keinginan kita, dan indikator perubahan nilainya terbaca di atasnya ini. Lalu terdapat auto mode. Auto mode ini dimaksud dengan pemberian parameter PID secara otomatis, yaitu dengan KP-nya 1, TI-nya 9, dan TD-nya 0,001. Lalu di bawahnya terdapat modul PID parameter. Di bawah ini akan digunakan untuk memberikan parameter PID secara manual dengan syarat tombol auto ini dimatikan. Lalu ketika di bagian bawahnya ada auto PID control type, di mana tipe ini bisa kita gunakan untuk memilih tipe PID sesuai dengan kita. Misalnya tipenya tipe A, maka responnya akan berjalan dengan sesuai dengan persamaan PID tipe A. Lalu untuk tipe B akan berjalan sesuai dengan persamaan PID tipe B, dan begitu pun tipe C. Mari kita mulai dengan mengatur set point dengan mode auto. Pada set point ini kita bisa mengatur set point dari 0 sampai 90 derajat. Nah, bisa terlihat karena terdapat noise, maka pengukuran menjadi tidak stabil. Lalu ketika kita dinaikkan, maka akan didapatkan seperti yang ditampilkan pada trend di sini. Nah, mari kita coba dengan PID controller tipe B. Mulai dari 0, akan terdengar alarm ketika levelnya di bawah 5. Lalu kita naikkan set point, maka akan terlihat respon PID tipe B akan lebih lambat daripada tipe A. Mari kita ulangi dengan tipe A. Tipe A lebih cepat daripada tipe B respon transiennya. Lalu untuk tipe C, tipe C lebih lambat daripada tipe B dan tipe A. Hal ini setelah sesuai dengan sistem atau sifat atau karakteristik dari kendali
masing-masing tipenya. Untuk kendali manual, kita perlu memasukkan parameter PID sesuai dengan kita. Misalnya kita masukkan 9, lalu ininya bisa 80, lalu TD-nya 0,1. Nah, dari nilai ini kita lalu harus mengatur auto mode menjadi mode off. Maka respon sistem akan menjadi seperti ini, osilasi. Jika kita ingin membalikan ke mode auto, maka sebenarnya akan kembali menjadi normal. Seperti itu. Manual mode parameter ini bisa digunakan untuk melakukan tuning parameter jika parameter yang kita gunakan tidak sesuai dengan keinginan. Lalu di bagian ini juga terdapat alarm, di mana alarm ini akan bekerja ketika low level, ketika alarm mencapai high yaitu 85 derajat dari sudut servonya, atau 80 derajat untuk alarm high-nya. Dan untuk alarm low-nya itu 10 derajat, untuk alarm low-nya yaitu 5 derajat. Mari kita coba sistem alarmnya pada kondisi 10 derajat. Terdapat alarm kuning, yaitu menandakan tanda warning. Alarm kuning ini bekerja dari PV, bukan dari set point. Dan ketika mencapai 5 derajat, maka merah akan menyala. Di bagian ini juga terdapat database, di mana database ini akan memudahkan kita untuk melakukan tracking data yang telah didapatkan oleh sistem. Nah, mari kita coba hubungkan. Tidak ada error. Mari kita coba lakukan perubahan nilai sehingga kita bisa melihat efek dari perubahan nilai tersebut. Yang pertama, kita mau banyak ke 28, lalu kita coba naikkan ke 65, ya coba turunkan ke 31, 28, 65, dan 31. Setelahnya kita bisa melakukan disconnect untuk memutuskan hubungan terhadap database. Dari database tersebut bisa dilihat terdapat nilai dari masing-masing set point, yaitu dari 44 tadi turun ke 28, lalu naik ke 65, lalu ke 31. Data ini bisa digunakan untuk melakukan analisis atau tracking error, ataupun bisa juga digunakan untuk tracking troubleshooting bisa bila ada terjadi gangguan atau kerusakan pada sistem. Untuk perubahan nilai, kita bisa melihat misalnya kita menentukan set pointnya 40 derajat, perubahan sudutnya kurang lebih seperti itu, lalu 45 derajat jadi seperti itu. Ketika kita coba ke 60 derajat, sudut yang dihasilkan seperti itu. Lalu ketika kita mencoba mengubahnya menjadi 90, mencapai 50 derajat, akan menjadi seperti itu tampilannya. Respon lalu untuk respon kendali tipe B akan menjadi seperti ini. Misalnya kita naikkan ke 50 derajat, kurang lebih seperti itu. Lalu kita naikkan lagi,
Responnya akan seperti itu, dikit-dikit mendekati set point yang ditentukan. Mari kita coba dengan kendali tipe C. Kita naikkan ke 51 derajat, maka responnya akan seperti itu. Lambat laun juga dari jendelanya akan menutup secara perlahan menuju set point. Kalau kita naikkan lagi, jendelanya akan bergerak dengan lambat menuju set point. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa. Stay thinking about a white one, thinking about a bright sun that I changed straight from the dark shit. No tape when I'm playing with the black gun, nigga. You ain't never been a god since the last run. No stats in the place that show. A lot of niggas tell me that I never really own. Track to the place, back, nigga. Tell me that I'm like a nigga.